Bapak Ibu, sebelum Anda melakukan yang namanya presentasi, sebenarnya apakah ada bridging? Apakah ada jembatannya, Bapak Ibu, yang kita bisa pakai? Ada nggak tekniknya? Sehingga ketika kita bawa masuk kepada presentasi, presentasi itu menjadi meaningful dan bermakna. Atau lebih jauh lagi pada saat kita lakukan follow up, pada saat kita lakukan tindak lanjut kepada calon-calon pembeli, calon-calon anggota member kita, ya, apakah ada caranya bagaimana kita menggali kebutuhan mereka lebih dalam, menggali impian-impian mereka yang bisa memastikan Bapak Ibu yang namanya proses follow up berjalan dengan sangat sempurna. Yuk kita akan perhatikan Bapak Ibu 5 pertanyaan emas di dalam sesi berikut ini. Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya Bapak Ibu Hendy Lianto, dan di dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang 5 golden questions, ya, atau 5 pertanyaan emas yang kebanyakan biasanya kita pakai Bapak Ibu ya pada saat kita mau membuka yang namanya presentasi menjadi sebuah bridging buat kita, bagaimana kita menjembatani sehingga quote and quote orang itu mau dengerin kita pada saat kita mau presentasi penjualan, mau presentasi bisnis yang Anda lakukan Bapak Ibu. Nah, itu bagus sekali kita menggali dengan 5 pertanyaan emas, atau biasanya saya pribadi saya pakai 5 pertanyaan emas ini lebih dalam untuk pada saat kita lakukan follow up yang namanya penjualan Bapak Ibu. Lebih banyak Bapak Ibu saya pakai pada saat follow up sebenarnya untuk 5 pertanyaan emas ini, tapi sebelum presentasi pun boleh. Nah Bapak Ibu, 5 pertanyaan emas ini ditemukan oleh satu orang pembicara yang terkenal, ya, dan seorang yang sangat ahli di bidang body language yang namanya Alan Peace Bapak Ibu. Alan Peace ini sendiri adalah praktisi ya di dalam dunia sales dan marketing sudah sangat lama, dan banyak buku-buku bestseller, lebih daripada 15 ya Bapak Ibu buku bestseller yang dia miliki. Sekitar tahun 2000 ya, 2000 awal begitu saya belajar. Jadi hampir sudah 21 tahun yang lalu saya belajar dengan teknik ini, dan teknik ini saya pakai ya bagi Bapak Ibu di dalam saya membangun bisnis saya, ketemu orang untuk menggali, mengetahui needs atau kebutuhan mereka, impian-impian terdalam mereka apa, hot buttonnya apa. Nah 5 pertanyaan emas atau 5 golden question ini sangat powerful, dan saya akan bagikan buat Anda semua. Nah Bapak Ibu, sebelumnya buat Anda yang belum subscribe berlangganan channel ini, silahkan Bapak Ibu untuk bisa subscribe ya, untuk bantu perkembangan channel ini, dan bantu juga Bapak Ibu untuk bisa share video-video ini kepada tim member Anda, kepada relasi teman-teman kerja Anda, keluarga Anda, ataupun siapapun yang memang membutuhkan Bapak Ibu ya, sehingga mereka juga bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan banyak hal Bapak Ibu di dalam video-video yang saya berikan. Nah Bapak Ibu semua, terima kasih buat Anda yang sudah berlangganan ya selama ini ya, dan sudah terus mantengin saya begitu Bapak Ibu, belajar dari saya. Semoga ada manfaat dan ada hal yang bisa Anda berikan. Silahkan komen Bapak Ibu ya, buat Anda yang sudah mempraktekkan banyak hal yang sudah didapatkan ya, Anda boleh komen di dalam kolom komentar. Nah Bapak Ibu, 5 pertanyaan emas ini apa saja sih Bapak Ibu ya? Saya akan jabarkan dulu dan nanti saya akan berikan contohnya secara cepat. Bapak Ibu, nanti untuk lebih jauhnya Anda bisa googling, Anda bisa juga hadir di training-training yang saya miliki sehingga pengertiannya lebih dalam lagi ya, sehingga kita bisa role play dan lain-lain. Nanti saya akan berikan juga contohnya. Nah Bapak Ibu semua, 5 pertanyaan emas ini biasanya pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah apa yang menjadi tujuan, cita-cita, impian atau kebutuhan akan sebuah produk dan jasa yang sedang Bapak atau Ibu cari saat ini begitu. Jadi kita tanyakan dulu apa dreamnya, apa needs-nya yang memang betul-betul sesuai dengan diri mereka pribadi. Orang-orang yang mau menjadi tim kita, orang-orang yang mau kita rekrut, orang-orang yang mau membeli produk dan jasa kita, Bapak Ibu, kita gali dulu ya apa yang menjadi impian atau kebutuhan mereka. Nah kemudian pertanyaan yang kedua adalah kita tanya kenapa ya, dibanding dengan pilihan-pilihan impian yang lain atau kebutuhan yang lain, Bapak atau Ibu memilih impian ini, memilih kebutuhan yang ini, needs yang ini begitu buat Bapak atau Ibu. Saya tanya biasanya ya, nanti akan ada prakteknya setelah ini Bapak Ibu ya. Dan pertanyaan yang ketiga sebenarnya pertanyaan yang agak mirip, kita menggali lagi lebih dalam, yaitu biasanya saya tanya kenapa sih Pak impian ini atau Ibu menjadi begitu penting, kenapa kebutuhan ini kok penting buat Ibu saat ini ya. Saya tanya lagi, kalau pertanyaan kedua tadi kan saya bertanya kenapa Ibu pilih ini, kenapa impian ini. Nah di pertanyaan ketiga, kenapa menjadi penting hal tersebut, kenapa kok important banget, kenapa mendesak banget,
Kenapa penting buat Bapak Ibu? Itu pertanyaan ketiga. Sehingga sebenarnya itu pertanyaan sama, tapi kita menggali lagi, membuat calon-calon pembeli kita atau tim-tim kita yang ingin kita sponsori, kita rekrut, itu mereka juga kembali mencurahkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan khotbatan mereka lebih dalam. Nah, pertanyaan keempat, kita berandai-andai Bapak Ibu. Pak, Bu, amit-amit Pak, ya 5 tahun, 10 tahun dari sekarang, Bapak atau Ibu belum bisa mencapai tujuan tersebut, belum bisa mencapai impian atau goal tersebut, belum bisa menemukan produk dan jasa yang bisa memberikan benefit, bisa memberikan sesuai ya dengan kebutuhan atau needs dari Bapak atau Ibu. Apa konsekuensinya buat Bapak atau Ibu? Apa akibatnya? Bagaimana perasaan Bapak atau Ibu? Nah, kita gali konsekuensinya apa ya. Kalau tidak tercapai, tidak menemukan produk jasa seperti ini, perasaannya gimana? Boleh seperti itu, konsekuensi atau perasaannya. Biar dia jawab, dia eksplorasi, kita dengarkan Bapak Ibu. Dan pertanyaan yang kelima adalah yang paling penting sebagai penutup adalah kita make sure. Ya Pak, khawatir nggak kalau itu terjadi? Nah, pertanyaan 4 kan tadi kita sudah takutkan, ya bangkitkan fear atau pain daripada orang-orang yang ingin membeli produk menjadi tim kita. Betul nggak? Kalau nggak kejadian, gimana perasaannya Pak? Bagaimana konsekuensinya? Nah, yang kelima, ya kita pastikan, Pak, khawatir nggak kalau Bapak belum bisa menemukan produk yang sesuai? Pak, khawatir nggak kalau Bapak atau Ibu belum bisa mencapai goal-goal Bapak? Ya, khawatir nggak Pak? Nah, itu kita make sure lagi ya. Jadi itu adalah 5 pertanyaan emas Bapak Ibu yang saya temukan di dalam buku Alan Peace yang berjudul Questions Are the Answer. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah jawaban. Ya, maka kita harus lebih banyak mendengar, bertanya dan mendengar begitu Bapak Ibu lebih banyak daripada kita ngomong kita nggak tahu hot button dia apa, needs-nya pembeli buyer kita apa, kita nggak pernah tahu. Maka 5 pertanyaan emas ini kita pakai Bapak Ibu biasanya ya pada saat kita menemukan kebutuhan atau pada saat kita follow up. Ya, contohnya begini Bapak Ibu, misalkan ada anggota tim ya, yang kita mau rekrut begitu Bapak Ibu ya, dan ingin menjadi tim kita. Ya, saya tanya, apa impian Bapak atau Ibu? Begitu ya. Oh, saya pengen memiliki uang yang banyak Pak. Saya tanya lagi berapa banyak, biasanya begitu supaya lebih detail. Ya, saya pengen Pak memiliki penghasilan 50 juta setiap bulan. Oh, good. Ya, artinya Bapak Ibu peduli sekali. Ya, kenapa? Saya tanya Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu memilih ingin punya uang yang banyak sebesar 50 juta? Ya, penting Pak Hendy, zaman sekarang yang namanya uang bisa disebut memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang Pak. Saya punya anak 2, saya juga istri, juga banyak kebutuhan, listrik, cicilan rumah dan lain-lain. Dan rasanya dengan 50 juta saya bisa membantu orang tua saya juga. Saya juga tergerak Pak untuk bantu banyak orang yang membutuhkan dan lain-lain. Dia cerita. Ya, biarkan dia cerita Bapak Ibu ya. Dan kemudian biasanya orang tersebut juga setelah bercerita mereka berhenti, kita tanya lagi. Gali dengan pertanyaan ketiga, Pak, kenapa 50 juta begitu penting buat Bapak? Penting sekali Pak Hendy. Ya, dia akan jawab begitu. Ya, kenapa Pak menjadi begitu penting? Boleh cerita lagi Pak, lebih dalam, lebih panjang lagi. Ya, saya bisa tanya begitu. Ya, dan dia akan cerita lagi. Ya, dulu memang saya bukan dari keluarga yang kaya Pak. Saya banyak dibully orang, saya banyak mendapatkan cercaan dari orang karena saya miskin begitu. Dan itu menjadi satu impian terbesar saya. Ada sakit hati saya yang saya ingin buktikan sama orang lain. Wah, dia curhat Bapak Ibu ya, curhat cerita, tapi sesuai dengan hot buttonnya. Anda lihat ya, ada suatu gradasi yang semakin dalam ketika ada pertanyaan ketiga, kenapa begitu penting. Nah, kemudian di pertanyaan keempat setelah dia cerita, kita bangunkan kekhawatiran atau ketakutan tersebut. Ya, Bapak Ibu dengan cara apa? Tanya, Pak, amit-amit Pak, kalau kejadian ya suatu saat ya 10 tahun lagi Bapak udah bekerja banting tulang sana sini dan belum bisa mencapai impian tersebut, bagaimana perasaan Bapak? Saya sedih sekali Pak Hendy. Saya gagal Pak jadi orang tua, saya gagal jadi ayah, saya gagal jadi suami yang baik buat istri saya, jadi anak buat orang tua saya, nggak bisa dibanggakan. Misalkan begitu, itu perasaan. Bagaimana konsekuensinya? Misalnya saya tanya begitu, ya saya akan hidup pas-pasan, bahkan cenderung kurang Pak. Ya, saya lebih baik sebenarnya nggak bisa. Saya lebih baik mati begitu ya. Saya lebih baik nggak hidup lah kalau begini, saya nggak nyaman misalkan begitu. Ya, itu konsekuensinya misalkan.
Khawatir nggak Pak kalau itu terjadi? Betul-betul terjadi loh Pak. Khawatir nggak? Khawatir sekali saya Pak Hendy. Nah itu contohnya menggali 5 pertanyaan emas. Ya kalau misalkan sesuai dengan kebutuhan apa yang dicari, ya misalkan, ya kenapa Pak milih mobil yang ini? Ya karena kenyamanannya Pak berbeda dengan harga yang baik, tapi dia nyaman misalkan. Ya kenapa memilih kebutuhan tersebut? Gitu ya. Ya saya tanya, apa yang kamu inginkan dari sebuah produk? Ya itu pun kita bisa gali. Ya misalkan dia gali tentang masalah kenyamanan. Kita tanya Bapak Ibu, ya kenapa pilih kenyamanan dibanding fitur-fitur yang lain, dibanding kecepatan mobilnya, dibanding mungkin engine-nya yang besar, dibanding mungkin harganya yang murah misalkan begitu. Ya, nah, kita tanya kenapa ibu atau bapak pilih kenyamanan, dia cerita. Ya, dan kita juga bahas kenapa kenyamanan itu penting, biar dia cerita lagi. Mungkin dia bercerita, ya dulu saya nggak pernah punya mobil Pak, saya kemana-mana naik motor, maka sekarang jadi penting saya punya mobil, sekaligus punya mobil yang bagus, yang betul-betul nyaman. Ya, biasanya Bapak Ibu, saya juga akan lebih dalamin lagi, saya iseng-iseng tanya sama dia, Pak, Ibu kalau amit-amit Bapak Ibu nggak ketemu produk yang nyaman, sebenarnya apa sih konsekuensinya? Ya, perasaan Bapak itu Ibu gimana sih naik mobil yang nggak nyaman? Saya tanya lagi. Ya, biasanya saya stop sampai ke pertanyaan ketiga atau keempat, cukup kalau untuk produk dan jasa. Enggak, saya lanjutkan, Pak, khawatir nggak kalau Bapak nggak menang? Boleh aja sih, itu membuat lebih khawatir lagi tentang masa depan, ya, tentang produk yang ingin dia beli atau jual, boleh aja. Tapi biasanya di pertanyaan ketiga atau keempat sudah cukup untuk menemukan hot button dari needs atau kebutuhan daripada calon-calon buyer kita. Nah, Bapak Ibu semua, itu adalah 5 pertanyaan emas yang bisa Anda pakai dimanapun Anda berada. Seorang tenaga sales dan marketing pakai 5 pertanyaan emas ini untuk membuat bisnis Anda berkembang, penjualan Anda meroket, meningkat. Karena apa? Kita jadi menemukan hot button, kebutuhan, impian dari setiap orang-orang yang ingin kita rekrut, orang-orang yang ingin kita jual produk dan jasa kita, Bapak Ibu. Sampai jumpa di dalam video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, Bapak Ibu, dan sukses buat Anda semua.